Senin, 27 Mei 2024. Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, pada konferensi pers berhasil menangkap 2 tersangka jambret serta pelaku pencabulan anak di bawah umur. Berikut pernyataan dari Kapolsek Menteng serta Kanit PPA Polres Metro Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, pada siang hari ini kita akan merilis 2 perkara. Yang pertama yang akan kita rilis adalah perkara update perkembangan perkara persetubuhan atau perbuatan cabul dan kekerasan seksual dalam rumah tangga terhadap anak yang terjadi di wilayah Jakarta Pusat, Kemayoran Jakarta Pusat. Selanjutnya yang kedua adalah rilis terkait perkara modus jambret yang terjadi di wilayah sepanjang jalur Sudirman, baik itu di wilayah Menteng dan ada juga beberapa di wilayah Gambir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin rekan-rekan media semuanya, mohon izin untuk kami sedang Polres Metro Jakarta Pusat sedang menangani perkara tindak pidana Undang-Undang Perlindungan Anak dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan tersangka adalah Bagus, kemudian korban inisial Ika, di mana korban ini mengalami kekerasan seksual berupa persetubuhan terhadap korban yang dilakukan oleh tersangka semenjak di tahun 2023 sampai dengan sekarang 2024. Nah, tersangka B dengan usia 52 tahun, untuk korban usia 12 tahun. Hubungan pelaku dengan korban adalah ayah tiri di sini. Nah, untuk perkembangan perkaranya tersebut kita tangani dan sudah kita lakukan penahanan. Untuk yang terkait kasus Undang-Undang Perlindungan Anak, kita sangkakan pasal 76D, pasal 81 dan atau 76E, pasal 82. Kita lanjutkan untuk rilis yang kedua terkait perkara pencurian dengan modus jambret, di mana kejadian ini awal mulanya bisa kita selidiki pada tanggal ada kejadian jambret di depan Hotel Pullman, yaitu pada tanggal 28 April dengan tersangka yang sudah kita amankan. Yang pertama inisial RF alias Puyung dengan umur 30 tahun, yang bersangkutan adalah langsung pelaku jambretnya. Yang kedua inisial MIA umur 31 tahun, perannya sebagai penada ataupun pertolongan jahat untuk menjual kembali. Yang ketiga inisial IS umur 31 tahun, penada. Jadi kedua tersangka penada ini selain menerima barang hasil kejahatan, yang bersangkutan juga mencetak ataupun membuat dus palsu untuk hasil curian ataupun handphone yang dia curi. Selanjutnya yang keempat yang kita amankan adalah inisial DJ umur 34 tahun, juga sama penada. Yang keempat inisial A juga penada. Untuk TKP halte bus Pullman Jalan Mh. Tamrin, Kelurahan Gondang Dia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Kejadian pada hari Minggu tanggal 28 April tahun 2024 sekira pukul 10.50 WIB. Untuk handphone yang hilang itu iPhone 15. Selanjutnya setelah kita lakukan penyelidikan, kita mengamankan pelaku ini 1 minggu kemudian. Setelah kita mendapatkan data-data, termasuk juga kita sudah mengamankan barang bukti yang dia jual, akhirnya kita bisa mengamankan tersangka ini pada tanggal 16 Mei ketika pelaku ini akan melakukan ataupun beraksi kembali. Jadi pada saat kita amankan, pelaku ini juga sudah mencuri 1 handphone juga merek Vivo, dan akhirnya kita kembangkan. Ternyata ada 12 TKP dari pelaku jambret ini, 9 di wilayah Menteng dan 3 di wilayah Gambir. Untuk kerugian kurang lebih 80 juta
dengan barang bukti untuk yang kita sudah amankan itu ada 2 iPhone 15 dan 11 dan 1 iPhone Vivo. Untuk sisa selanjutnya sedang kita kembangkan. Selanjutnya barang bukti yang kita sita adalah 1 unit sepeda motor yang digunakan untuk menjamret, 1 buah helm, kemeja, dan juga 2 buah dus palsu yang sudah mereka palsukan untuk dijual kembali kepada konsumen melalui marketplace. Sebagian dan sebagian lagi mereka jual langsung COD kepada pembelinya. Selanjutnya untuk pasal yang diterapkan itu pasal 362 KUHP, di mana barang siapa mengambil suatu barang punya orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dihukum karena pencurian selama 5 tahun penjara. Selanjutnya untuk penanda kita kenakan pasal 48 KUHP. Masih ada 2 tersangka yang menjadi DPO inisial AN dan 1 inisial I yang berdasarkan hasil penyidikan dia juga menerima hasil kejahatan terhadap handphone yang sudah dicuri oleh pelaku.